Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mardiana dari Prodi PGSD 5C STKIP NU Indramayu. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi manajemen berbasis sekolah. Sebelum ke implementasi manajemen berbasis sekolah, ada yang tahu apa itu MBS? MBS menurut Depdiknas tahun 2003, manajemen berbasis sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama atau partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Yang kedua, menurut Danim, pada tahun 2007, manajemen berbasis sekolah adalah suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Jadi, manajemen berbasis sekolah yaitu paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam melakukan kebijakan pendidikan nasional. Selanjutnya kita ke implementasi manajemen berbasis sekolah. Dalam rangka mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, maka sekolah harus melibatkan semua unsur yang ada, mulai dari kepala sekolah, guru, masyarakat, sarana prasarana, serta unsur terkait lainnya. Kepala sekolah misalnya dalam hal ini sebagai pemegang kendali di sekolah harus mempunyai pengetahuan kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai manajer dalam peningkatan proses belajar mengajar dengan melakukan supervisi, membina, dan memberi saran-saran positif kepada guru. Guru sebagai unsur yang berpengaruh dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran juga dituntut untuk berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Guru juga harus mempersiapkan isi materi pengajaran, bertanggung jawab atas jadwal pelajaran, pembagian tugas peserta didik, serta keindahan dan kebersihan di dalam kelas. Kreativitas dan daya cipta guru untuk mengimplementasikan MBS perlu terus-menerus didorong. Tingkat kemampuan manajemen sekolah untuk mengimplementasikan MBS berbeda satu kelompok sekolah dengan kelompok lainnya. Perbedaan kemampuan manajemen mengharuskan perlakuan yang berbeda terhadap setiap sekolah, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam menyerap paradigma baru yang ditawarkan MBS. Dalam hal ini, sedikitnya akan ditemui 3 kategori sekolah, yaitu baik, sedang, dan kurang, yang tersebar di lokasi maju, sedang, dan ketinggalan. Selanjutnya, ada ciri-ciri sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat diwadahi melalui komite sekolah. Yang kedua, transparansi pengelolaan sekolah. Yang ketiga, program sekolah realistik, need assessment. Yang keempat, pemahaman stakeholder mengenai visi dan misi sekolah. Yang kelima, lingkungan fisik sekolah nyaman dan terawat. Yang keenam, iklim sekolah kondusif. Dan yang terakhir, berorientasi mutu, penciptaan budaya mutu. Selanjutnya, dalam adanya implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi akan memberikan beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru. Yang kedua, bertujuan bagaimana memanfaatkan budaya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, dan iklim sekolah.
Dan yang terakhir, adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah memiliki tahapan. Menurut Fatah, tahapan implementasi tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi merupakan tahapan yang penting, mengingat luasnya daerah yang ada, terutama daerah yang sulit dijangkau, serta kebiasaan masyarakat yang umumnya tidak mudah menerima perubahan karena perubahan yang bersifat personal maupun organisasional, memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Dengan adanya sosialisasi ini, maka akan mengefektifkan pencapaian implementasi manajemen berbasis sekolah, baik menyangkut aspek proses maupun pengembangannya di sekolah. Yang kedua, ada tahap piloting. Tahapan piloting yaitu merupakan tahapan uji coba agar penerapan konsep MBS tidak mengandung resiko. Efektivitas model uji coba memerlukan persyaratan dasar, yaitu akseptabilitas, akuntabilitas, replikabilitas, dan sustainabilitas. Yang terakhir ada tahap diseminasi. Tahapan diseminasi merupakan tahapan memasyarakatkan model manajemen berbasis sekolah yang telah diuji cobakan ke berbagai sekolah agar dapat mengimplementasikannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS yaitu meliputi yang pertama, manajemen kurikulum, yang kedua, manajemen tenaga kependidikan, yang ketiga, manajemen kesiswaan, yang keempat, manajemen pendanaan atau keuangan, dan yang terakhir, manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan inti bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Dalam hal ini, manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Yang kedua, ada manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan, guru dan personil mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, pemberhentian pegawai, dan evaluasi pegawai. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas. Yang ketiga, ada manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, yakni mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Di antara dimensi manajemen berbasis sekolah tersebut, manajemen peserta didik atau kesiswaan menduduki tempat yang sangat penting, karena sentral layanan pendidikan di sekolah adalah kepada peserta didik. Yang keempat, manajemen pendanaan atau keuangan. Manajemen pendanaan atau keuangan merupakan salah satu sumber daya secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai aktivitas berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan menyeluruh. Selanjutnya, yang kelima, ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Tadi adalah materi tentang implementasi manajemen berbasis sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.